是疯了才会人有深刻的在爱着，散才有你在才算后，我只想要一个越陷越深。才 Di hari yang cerah itu Chen memiliki tugas khusus dari Hao Jun karena Hao Jun meminta bantuan Chen agar lamarannya kepada Lin berhasil. Kejutan yang diberikan Hao Jun memanglah sangat memukau, bahkan Lin juga terlihat sangat bahagia, namun tak disangka saat Hao Jun berlutut di hadapannya ia malah kembali mengingat kenangan buruk di masa lalu yang akhirnya ia menolak lamaran itu. Hao Jun, 对不起啊。 Setelah itu Hao Jun merasa sangat hancur atas penolakan yang dilakukan Lin. Hao Yu pun menemani sahabatnya yang sedang patah hati itu dan memberikan semangat padanya. Hao Yu benar-benar heran kenapa Lin sampai tega menolak cinta yang tulus dari Hao Jun. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi pada Lin. Ia sangat menyesal karena telah menolak lamaran Hao Jun dan menyakiti perasaannya. Kisil pun meminta sahabatnya itu untuk menghubungi kembali Hao Jun, namun Hao Jun menutup teleponnya. Keesokan harinya Lin menemui Hao Jun, namun karena cintanya sudah ditolak Hao Jun pun bersikap sangat dingin padanya. Ia juga tidak mau lagi mendengar penjelasan apapun dari Lin. Di sisi lain Kisil sedang bersama Tong di ruangan kerjanya. Di sana mereka sedang membahas perihal pekerjaan. Mereka juga merasa heran atas apa yang dilakukan Qin sebab karena ulahnya perhiasan Fanny menjadi kalah dari perhiasan KL, alhasil Kisil pun pergi ke sebuah mall untuk melakukan survei agar mendapatkan sebuah ide desain perhiasan yang lagi tren. Tak disangka saat itu ia malah bertemu dengan Qin. Qin mulai menyinggung perihal Hao Yu, ditambah saat itu Hao Yu sedang pergi menemui Jin. Tanpa segan Qin juga langsung memberitahu alamat tempat tinggal Jin dan ia mengatakan bahwa beberapa hari ke belakang Hao Yu sering berkunjung ke sana. Keesokan harinya Hao Yu berangkat lebih awal, ternyata ia ingin mengunjungi Jin karena di hari itu dokter ingin melihat kondisi kesehatannya. Saat itu Kisil ingin pergi ikut bersamanya namun Hao Yu malah melarangnya. Hal itu membuat Kidil sedikit curiga, bahkan saat Kisil sampai di kantornya ia terlihat sangat murung. Hal itu lantas saja membuat kedua sahabatnya mengkhawatirkan Kisil. Lalu saat sahabatnya itu mengetahui apa yang sedang terjadi mereka terlihat sangat tidak terima, alhasil Kisil meminta Tong untuk mengantarkannya ke tempat tinggal Jin. Di sisi lain Hao Yu memang sedang bersama Jin yang sedang sakit, namun tak disangka saat Hao Yu dan Jin sedang berduaan di luar rumah Kisil melihat kebersamaan mereka itu. Hao Yu juga menyadari Kisil sedang ada di sana, alhasil ia langsung mencoba menjelaskan pada Kisil, tetapi apa boleh buat Kisil sudah terlanjur salah paham kepadanya karena di awal Hao Yu melarangnya untuk ikut menjenguk Jin, bahkan saat itu Kisil melihat Jin sedang baik-baik saja. Kejadian tersebut pun membuat Kisil menjadi sangat murung dan ia pun tidak mau mendengar penjelasan apapun dari suaminya itu. Dan di malam hari Hao Yu terus mencoba menghubungi Kisil namun Kisil tidak menjawabnya sama sekali. Ternyata Kisil sedang bersama Qin di tempat olahraga tinju. Di sana Qin memperlihatkan Kisil foto kakak perempuannya. Saat itu Qin memberitahu Kisil jika ia sudah lama mengenal kakaknya tersebut, bahkan mereka juga berteman baik. Tak hanya itu, Qin juga mengatakan pada Kisil jika sebenarnya kakak perempuannya belum pernah menikah karena orang tua dari pihak laki-laki tidak menyetujui hubungan mereka. Mengetahui hal tersebut membuat Kisil sedih dan sangat kebingungan. Pada scene yang berbeda Hao Yu sedang mencari keberadaan Kisil, sampai akhirnya ia berhenti di sebuah hotel. Di saat itu juga Kisil dan Qin keluar dari gedung tersebut. Hao Yu sempat terkejut namun akhirnya Kisil memberitahu jika mereka hanya berolahraga tinju. Hao Yu pun langsung menghampiri Kisil dan ia mempercaya istrinya itu. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Qin. Sesampainya di rumah Kisil sedang berada di ruang kerja. Ia kembali mengingat kenangan indah bersama Hao Yu. Tak berselang lama Kisil mengajak Hao Yu untuk menemuinya. Saat itu Kisil meminta penjelasan dari Hao Yu atas situasi yang terjadi antara Hao Yu dan Jin. Akhirnya Hao Yu memberitahu Kisil jika sebenarnya Jin mengidap penyakit kecemasan yang cukup serius. Kisil juga sempat menyadari jika Jin memang sedang tidak baik-baik saja.
Dan tak hanya itu, Haoyu juga meyakinkan Kisil jika masa lalunya tidak akan mengganggu hubungan mereka berdua karena hanya Kisil lah yang ada di hati Haoyu. Akhirnya Kisil bisa memahami dan mengerti situasi itu karena mereka memang saling mencintai satu sama lain. 孟浩宇是个重情重义，值得我齐思乐爱一辈子的。原来只是撞进了，只在黑夜中相逢，日升又月落，这一分钟的心愿守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢，这分钟。